Definisi strategi bisnis internasional. Strategi bisnis internasional adalah bagaimana perusahaan membuat keputusan tentang memperoleh dan menggunakan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan internasionalnya. Strategi bisnis internasional mencakup keputusan yang mempengaruhi semua fungsi dan aktivitas perusahaan. Agar berhasil, strategi bisnis internasional perusahaan harus konsisten secara internal dan eksternal. Tujuan dari strategi bisnis internasional adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif, yaitu posisi kompetitif yang unik dan menguntungkan di dalam negeri dan di luar negeri. Untuk menciptakan keunggulan kompetitif, perusahaan harus mengembangkan keterampilan atau kompetensi yang satu, menciptakan nilai bagi konsumen dan oleh karena itu bersedia membelinya. 2. Jarang, karena apa yang dimiliki bersama oleh perusahaan pesaing bukanlah dasar dari apa yang dapat diperoleh kompetitif keunggulan. 3. Sulit ditiru atau diganti. Dan 4. Terstruktur sehingga dapat mencapai potensi kompetitif. Bentuk dasar strategi internasional. Merancang strategi untuk menjangkau pasar internasional adalah tantangan signifikan bagi perusahaan besar dan kecil. Proses ini memerlukan analisis mendalam terhadap dinamika pasar, kebiasaan konsumen, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan. Terdapat 4 faktor strategi internasional yang dapat diambil perusahaan masing-masing dengan karakteristik dan manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama ada strategi multidomestik. Strategi multidomestik adalah pendekatan di mana perusahaan berinvestasi untuk membangun kehadiran di pasar internasional dengan menyesuaikan produk dan layanan mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan selera lokal. Dalam strategi ini, perusahaan mengadaptasi penawaran mereka berdasarkan budaya, tradisi, dan kebiasaan setempat. Contoh penerapan strategi multidomestik yaitu pada perusahaan Yum adalah perusahaan yang memiliki insentif yang kuat untuk bersaing secara internasional dengan konsep restorannya yaitu seperti KFC, Pizza Hut. Perusahaan ini mengajar strategi multidomestik dengan mencoba melokalisasi sebanyak mungkin, seperti tidak hanya membuka restoran yang menggunakan model di Amerika Serikat. Misalnya di Jepang, KFC menjual tempura crispy strip, sementara di Inggris Utara, KFC menekankan saus dan kentang. Kemudian yang kedua ada strategi global. Strategi global adalah pendekatan di mana perusahaan mengendalikan seluruh operasional dari kantor pusat untuk memaksimalkan efisiensi di seluruh dunia. Dalam strategi ini, produk cenderung distandarisasi, yaitu perusahaan berusaha menjual produk dan layanan yang sama di berbagai negara tanpa banyak penyesuaian. Contoh dari strategi ini adalah pada perusahaan farmasi yang sering menawarkan produk serupa di berbagai negara. Mereka mungkin melakukan sedikit penyesuaian dalam formulasi atau kemasan untuk memenuhi regulasi lokal, tetapi secara umum, produk yang ditawarkan tetap sama. Yang ketiga ada strategi transnasional. Strategi transnasional adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk beroperasi di pasar internasional dengan cara yang seimbang, menggabungkan kekuatan dari strategi global dan lokal. Dalam strategi ini, perusahaan tetap memiliki kantor pusat di negara asal, tetapi juga membangun operasi di negara lain untuk memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai wilayah. Melalui strategi ini, perusahaan dapat membagi tanggung jawab pengambilan keputusan, produksi, dan distribusi di berbagai lokasi. Yang keempat ada strategi replikasi domestik. Strategi replikasi domestik adalah pendekatan di mana perusahaan memanfaatkan keunggulan yang telah dikembangkan dalam negeri untuk diterapkan di pasar luar negeri. Dengan strategi ini, perusahaan berusaha menduplikasi kompetensi inti di berbagai keunggulan kompetitif di berbagai negara. Contoh yang jelas dari strategi ini adalah Microsoft di Amerika Serikat. Microsoft menggabungkan sistem operasi Windows dengan browser Internet Explorer dan perangkat lunak lainnya. Mereka berusaha mengunci pesaing dengan menjadikan Windows Media Player sebagai fitur standar di sistem operasi dan server PC. Dengan cara ini, Microsoft mengurangi inovasi dan pilihan konsumen dalam teknologi yang mereka anggap dapat menarik dan terikat dengan Windows di masa depan. Selanjutnya yaitu macam-macam aspek kunci dari strategi bisnis internasional. Lalu, apa sih strategi itu?
Strategi adalah sebuah pendekatan keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, eksekusi pada sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Pada strategi yang baik, terdapat tim kerja yang bagus, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukung sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan, gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Bisnis internasional merupakan seluruh transaksi bisnis yang dijalankan oleh pihak swasta dan pemerintah yang melibatkan dua atau lebih dari negara. Bisnis internasional yang dijalankan oleh pihak swasta hanya untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk pribadinya masing-masing. Sedangkan bisnis internasional yang dijalankan pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan sosial. Strategi bisnis internasional adalah bagaimana cara perusahaan membuat keputusan tentang memperoleh dan menggunakan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan internasional. Strategi bisnis internasional mencakup keputusan yang mempengaruhi semua fungsi dan aktivitas perusahaan. Strategi bisnis internasional Merujuk pada rencana dan pendekatan yang digunakan untuk mengelola operasi dan ekspansi di pasar global. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari strategi bisnis internasional. Yang pertama, analisis pasar global, mengidentifikasi peluang dan resiko pasar global. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang karakteristik pasar dan tren konsumen, persaingan dan regulasi di berbagai negara. Dan yang kedua yaitu seleksi pasar dan ekspansi global. Menentukan wilayah-wilayah atau negara yang sesuai dengan bisnis. Fokus pada pasar internasional yang memiliki potensi pertumbuhan, stabilitas ekonomi dengan kapasitas perusahaan. Dan yang ketiga yaitu strategi pemasaran dan penjualan. Perlu mengembangkan strategi pemasaran dan penjualan yang sesuai dengan pasar global. Hal ini dapat melibatkan adaptasi kampanye pemasaran, penetapan harga yang kompetitif, dan penyesuaian saluran distribusi. Yang keempat, manajemen risiko global. Penting untuk memahami risiko yang terkait dengan bisnis internasional, mengidentifikasi dan mengelola risiko. Terkait dengan risiko politik, ekonomi, budaya, regulasi, serta fluktuasi nilai tukar yang berbeda antar negara. Dan yang kelima, pemanfaatan teknologi dan informasi. Penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasi, komunikasi, dan analisis pasar. Dengan kemajuan teknologi, perusahaan dapat mengakses data dan informasi secara real-time yang dapat membantu membuat keputusan yang lebih tepat dan cepat. Dan yang keenam, pemilihan model bisnis. Sebelum melakukan bisnis yang akan dijalankan, harus memilih model bisnis apa yang akan dijalankan. Model bisnis yang dipilih akan mempengaruhi perusahaan beroperasi, berinteraksi dengan pasar, dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Materi keempat yaitu strategi untuk memasuki pasar internasional. Strategi untuk masuk pasar internasional yaitu ada 5. Yang pertama, ekspor. Ekspor yaitu menjual produk ke negara lain tanpa mendirikan cabang atau fasilitas produksi di sana. Ekspor dapat dilakukan secara langsung, yaitu perusahaan menjual langsung kepada konsumen di luar negeri, atau secara tidak langsung melalui perantara seperti distributor atau agen lokal. Strategi ini relatif rendah risiko dan biaya, sehingga cocok untuk perusahaan yang baru memulai ekspansi internasional. Ada 2 aktivitas ekspor, yaitu yang pertama, occasional exporting atau ekspor tidak tetap.
merupakan bentuk keterlibatan perusahaan yang pasif, di mana perusahaan hanya karena adanya permintaan dari luar negeri. Yang kedua, active exporting atau ekspor aktif. Ekspor aktif merupakan komitmen perusahaan untuk mengembangkan ekspor. Perusahaan membuat produknya di negara sendiri atau home country. Ekspor aktif terjadi apabila perusahaan tersebut mempunyai komitmen untuk melakukan ekspansi ke pasar tertentu. Untuk strategi yang kedua, yaitu lisensi dan waralaba. Dalam strategi lisensi, perusahaan pemilik produk memberikan hak kepada perusahaan asing untuk memberikan atau menjual produk mereka dengan imbalan biaya lisensi. Sedangkan dalam model waralaba, pemilik bisnis memberikan hak kepada mitra luar negeri untuk menjalankan bisnis dengan model, merek, dan standar operasional yang sudah ditentukan. Untuk strategi yang ketiga yaitu joint venture, yaitu membentuk usaha patungan dengan perusahaan lokal di negara tujuan. Melalui joint venture, perusahaan asing dan lokal berbagi kepemilikan, keuntungan, risiko, serta sumber daya. Strategi ini membantu perusahaan asing untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis lokal dan mempermudah proses perizinan serta distribusi. Namun, kerjasama ini menuntut adanya kesamaan visi dan komunikasi yang baik antara kedua pihak. Untuk strategi yang keempat yaitu Foreign Direct Investment atau FDI, atau disebut juga investasi langsung di luar negeri. Ini bisa dilakukan dengan membangun fasilitas produksi atau kantor dari nol atau dengan mengakuisisi perusahaan lokal yang sudah ada. Meskipun membutuhkan modal besar, strategi ini memberikan kontrol penuh atas operasional bisnis di luar negeri atau potensi keuntungan jangka panjang yang lebih besar. Adapun manfaatnya dari investasi langsung yaitu A. Perusahaan memperoleh beberapa penghematan berupa tenaga kerja, biaya transport, atau bahan mentah yang lebih murah. Yang B. Memperoleh citra yang baik di host country karena membuka lapangan kerja yang luas. Yang C. Perusahaan dapat membina hubungan yang mendalam dengan pemerintah, pelanggan, pemasok lokal, dan distributor yang memungkinkan perusahaan untuk dapat menyesuaikan produk dengan pasar lokal. Yang D. Perusahaan dapat memegang kendali penuh dan investasinya. Baik, yang terakhir, strategi untuk memasuki pasar internasional yaitu aliansi strategis, yaitu kerjasama jangka panjang dengan perusahaan asing yang saling menguntungkan. Bentuk kerjasama ini bisa berupa pertukaran teknologi, distribusi produk, atau kampanye pemasaran bersama. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk saling melengkapi kekuatan dan mengurangi risiko kompetensi barang.